Di akhir minggu lalu, putusan MK untuk Undang-Undang Cipta Kerja memicu kontroversi baru. Di saat bersamaan, ancaman varian COVID-19 baru yang ganas membuat pasar di seluruh dunia khawatir. Apakah kita masih bisa berharap pasar akan tetap window dressing di akhir tahun ini? Bagaimana dengan nasib saham-saham new economy? Berikut analisis dari Surya Dharma, Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia. Ya memang kontroversi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi adanya keputusan MK mengenai Undang-Undang Cipta Kerja itu yang diberi waktu 2 tahun ya untuk merevisi. Itu mungkin secara umum juga menjadi suatu ketidakpastian ya buat market ya. Khususnya para investor yang tadinya mungkin tertarik untuk investasi di Indonesia karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu, mungkin dengan adanya ketidakpastian ini kan mungkin bisa-bisa menjadi berpikir 2 kali kan. Tapi memang kenapa bisa ini terjadi mesti dibahas juga ya. Kenapa ini bisa terjadi sampai MK mengeluarkan keputusan itu gitu. Pro kontra sih sebenarnya, tapi sebetulnya penurunan ini juga bukan hanya isu domestik, tapi juga isu global, karena market di luar tuh hampir semuanya hari ini tuh turun dalam. Di Nikkei tadi sampai minus 3% ya, terus Straits Times, Hang Seng 2%-an itu. Jadi memang semuanya turun dalam, yang salah satunya sih karena adanya varian COVID-19 yang katanya sih cukup ganas di Afrika Selatan ya. Dan katanya udah ditemukan juga di Hong Kong gitu. Sebetulnya sih kalau bulan Desember itu kan selalu naik ya, man on man tuh selalu naik ya, dapat dibilang secara historis seperti itu gitu. Nah cuman masalahnya kan yang November ini kan, yang orang perkirakan turun, tapi sampai kemarin itu kan masih positif. Tapi kalau misalnya COVID ini betul-betul sampai menyebar lagi seperti bulan Juli, Agustus, yang kita juga ngeri juga ya waktu itu ya. Nah mudah-mudahan sih nggak terjadi ya, karena Indonesia itu kan dapat dibilang sekarang sangat bagus ya, kasus COVID-nya itu sangat rendah ya, positive rate tiap hari hanya sekitar 0,2% gitu ya. Tapi kalau misalnya itu terjadi kembali lonjakan COVID-19, itu kan membuat ekonomi kita kan akan terganggu juga kan. Pada waktu first half kondisinya kita bagus, tapi tiba-tiba waktu Juli, Agustus terjadi kasus Delta yang tinggi kan, tuh membuat ekonomi kita agak tertekan kan. Nah sekarang itu kan sebenarnya skenario-nya itu kan itu sudah lewat, 4Q ini menjadi bagus, dan first quarter tahun depan itu bagus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sampai terjadi itu kan, itu menjadi ancaman juga ya terhadap pemulihan ekonomi gitu. Tapi mudah-mudahan sih nggak terjadi ya. Ya salah satunya sih antisipasinya mungkin kan bulan Desember ini kan Natal dan Tahun Baru itu kan mungkin kan diarahkan PPKM level 3 lagi ya. Itu sih sebetulnya udah cukup bagus juga ya. Cuman kalau misalnya kasusnya di negara yang berdekatan kita sudah ada, kayak Hong Kong dengan Singapura kan sering kontak, Singapura dengan kita sering kontak gitu kan. Misalnya itu bisa dihindari ya. Caranya gimana sih, mungkin pemerintah lebih tahu. Akhir tahun sih sebetulnya kalau kondisinya kita bertahan di 6.600 ya, harusnya sih 68, 69 itu tutup tahun indeks harga saham gabungan bisa terjadi. Walaupun sebetulnya saya proyeksi sebelumnya itu hanya 6.500, karena berdasarkan IPS saya pikirkan akan terganggu gitu ya pada waktu third Q, tapi rupanya tidak terjadi juga ya. Jadi kalau misalnya bisa bertahan di 6.600, harusnya sih bulan Desember itu secara historical mungkin bisa naik 4% ya, man ya. Harusnya kalau kita percaya dengan kenaikan indeks ya, misalnya mendekati 7.000 itu harusnya sih big caps yang naik ya, khususnya kan perbankan yang big bank, terus Telkom juga kan udah levelnya udah 4.000 nih sekarang. Itu kan mesti bertahan juga. Terus saham-saham yang big caps lain seperti Astra mungkin kan yang ada pemulihan penjualan otomotif, atau Unilever yang tadinya udah ketekan dalam kan sekarang mungkin juga itu punya kans juga buat kembali agak naik juga ya. Jadi saham-saham itu mungkin menjadi penyokong juga ya. Kalau saya Desember saya percaya selalu naik. Ini mungkin efeknya efek hanya pendek, kecuali memang kalau Indonesianya kena COVID lagi, memang pasti efeknya besar juga ya. Walaupun sebetulnya waktu third Q itu ternyata kan nggak terlalu parah juga ya. EPS dari perusahaan-perusahaan juga ternyata masih lebih bagus dibandingkan Q2 kan. Di luar dugaan juga gitu. Kalau saya bilang sih tetap akan berkembang.
tahun depan dan tahun kedepannya lagi akan berkembang. Karena itu kan suatu ekosistem yang dulu belum pernah ada, sekarang itu ada. Apalagi dengan adanya COVID kan, ekosistemnya semakin kuat. Nah, masalahnya kan ekosistem itu kan bukan sesuatu yang eksklusif kan. Jadi bank-bank digital yang berkompetisi itu juga mungkin ekosistemnya banyak yang bersinggungan juga. Jadi pasti ada yang bertahan, ada juga yang tidak bertahan. Yang paling penting selain dari ekosistem itu juga kita mesti lihat eksekusinya. Karena beberapa perusahaan itu eksekusinya terlihat lebih lambat ya dibandingkan pesaingnya. Jadi modal ekosistem aja mungkin juga nggak cukup kalau eksekusinya kurang bagus. New economy kan sebetulnya di berbagai bagian negara merupakan hal yang baru. Jadi itu juga akan terjadi juga di Indonesia kan. Cuma masalahnya kan karena investor retail kita tuh sempat mendominasi pasar. Jadi saham-saham yang berhubungan dengan teknologi terlalu optimis lah sehingga membuat harga sahamnya naik pesat. Tapi kemudian karena adanya IPO besar Bukalapak itu yang ternyata kan mengalami penurunan ya sampai saat ini di bawah IPO. Nah itu membuat orang-orang mulai berhitung-hitung kembali. Jadi kita nggak bisa hanya berdasarkan growth story. Nah itu mesti dihitung-hitung lagi karena eksekusi itu juga menjadi penting kan. Nggak bisa mengandalkan cerita aja gitu. Jadi makanya kenapa pada waktu asing mulai masuk kan mereka lebih banyak kan ke old economy. Penurunan harga khususnya IPO yang big caps ini kan membuat IPO yang emisinya besar itu menjadi lebih sulit kan ke depannya kan. Karena khususnya yang retail itu kan mungkin menjadi berpikir dua kali gitu. Karena size yang besar belakangan ini kan relatif nggak terlalu bagus dibandingkan yang size-nya kecil. Jadi itu juga membuat hal yang mesti dipertimbangkan juga ya. Mungkin lebih sulit lah ketimbang sebelum buka IPO ya. Waktu itu kan semua optimis perusahaan teknologi, wah sebesar apapun akan terserap. Tapi dengan persaingan yang begitu ketat, IPO ini kan bukan hanya yang besar-besar. Banyak sekali IPO di akhir tahun ini dan banyak sekali right issue dari bank-bank kecil. Karena untuk memenuhi ketentuan dari OJK kan. Jadi banyak sekali ini dananya yang bersaing, tapi kuehnya itu kan belum tentu sebesar yang penambahan itu.